Anak-anak semua, salam sehat selalu. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama tentang ilmu pengetahuan alam. Kemudian untuk kali ini kita akan lanjutkan pelajaran berikutnya, yaitu tentang hukum 2 Newton. Nah, harapannya nanti anak-anak semua setelah belajar ini diharapkan yang pertama, ini anak-anak bisa menyebutkan bunyi hukum Newton yang kedua. Kemudian yang kedua, tujuannya adalah supaya nanti anak-anak bisa menghitung dengan rumus atau persamaan hukum 2 Newton. Kemudian yang ketiga, kalian bisa mengaplikasikan atau menerapkan hukum 2 Newton dalam kehidupan sehari-hari. Nah, inilah 3 tujuan yang nanti akan kalian anak-anak semua kuasai setelah kita belajar bersama Ustadz Afif di sini. Nah, baiklah, mari kita mulai anak-anak semua. Sebelumnya kita ingatkan dulu yang pelajaran sudah lalu tentang percepatan, karena nanti hukum 2 Newton ini ada hubungannya dengan percepatan. Pada pelajaran sebelumnya, anak-anak sudah paham bahwa percepatan yang diberikan pada benda mengakibatkan benda bisa bergerak lebih cepat atau benda bergerak lebih lambat, atau benda kecepatannya tetap. Jadi tidak diperlambat, tidak dipercepat. Nah, kalau benda bergerak lebih cepat, maka benda akan mengalami percepatan. Benda bergerak lebih lambat, maka benda akan mendapatkan perlambatan. Kemudian kalau benda ini tetap gerakannya tidak lebih cepat atau tidak lebih lambat, maka dikatakan benda itu bergerak dengan kecepatan tetap. Nah, ini sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Nah, pada pertemuan kali ini, hukum 2 Newton itu menggunakan dasar percepatan. Nah, sekarang bagaimana ini anak-anak, coba dijawab. Dari manakah asalnya percepatan pada benda? Nah, coba dipikir dulu ini. Dari mana asalnya percepatan pada benda? Misalnya saja mobil yang sedang bergerak atau melaju. Kemudian mobil akan mendapatkan percepatan. Nah, sekarang percepatan mobil itu diperoleh dari mana? Nah, ada yang tahu? Oke. Ternyata sudah ada yang tahu. Percepatan dari mobil itu berasal dari mesin mobil. Mesin mobil berputar lebih cepat karena sopir menginjak pedal gas lebih dalam. Sehingga putaran mesin lebih cepat, putaran mesin memutar roda, sehingga roda berputar lebih cepat. Akibatnya mobil ini bisa bergerak lebih cepat. Nah, di sini anak-anak semua, mesin mobil itu merupakan gaya. Mesin mobil ini akan memberikan gaya. Dengan demikian, ada hubungannya antara gaya dengan percepatan. Nah, sekarang siapa anak-anak semua yang bisa menentukan hubungan antara gaya dengan percepatan? Ada yang tahu bagaimana hubungannya nih? Kalau gaya dari mesin mobil misalnya itu diperbesar naik ya, gaya diperbesar, maka bagaimana percepatannya ini? Sebaliknya, kalau gaya dari mesin mobil ini diperkecil, bagaimana ini percepatannya? Ya, ada yang tahu? Oh ya, ternyata ada yang tahu.
kalau gaya pada mesin mobil ini diperbesar, maka percepatannya akan semakin besar. Bagus. Kemudian yang kedua, kalau gaya pada mesin mobil ini diperkecil, maka percepatan mobil juga akan menjadi kecil. Oke, bagus, jawabannya benar sekali. Nah, berarti hubungannya semakin besar gaya, semakin besar percepatan. Semakin kecil gaya, semakin kecil juga percepatan. Dengan demikian ada hubungan antara percepatan dengan gaya. Bagaimana hubungannya? Hubungannya adalah berbanding lurus atau sebanding. Jadi percepatan sebanding dengan gaya, atau mau diucapkan terbalik juga boleh, gaya sebanding dengan percepatan, atau bisa dituliskan, bisa anak-anak lihat tayangannya, gaya sebanding dengan percepatan, ditulis F, kemudian S tidur itu ya, sebanding dibaca dengan A, F force gaya, S tidur itu sebanding, kemudian A akselerasi atau percepatan. Jadi gaya sebanding dengan percepatan. Nah, sampai di sini anak-anak semua sudah paham? Baik, kalau begitu, kalau sudah paham, kita lanjutkan. Untuk yang berikutnya, kita perhatikan bentuk kesebandingan itu. Kalau bentuk kesebandingan itu kita tuliskan dengan menggunakan suatu kalimat, maka nanti kalimat yang barusan kita tulis itu dikenal dengan nama hukum 2 Newton. Nah, sekarang bagaimana kalimatnya? Apakah anak-anak bisa menuliskan? Coba sekarang silahkan bukunya dibuka, kemudian dituliskan dengan menggunakan kalimat dari bentuk kesebandingan yang ada di tayangan tersebut. Oke, Ustaz tunggu. Oke, sudah selesai. Nah, sekarang apakah tulisan pernyataan dari yang anak-anak buat sama seperti pernyataan yang ada di tayangan? Oke, semuanya sama ya? Oke, ya, bagus. Berarti semua sudah bisa.